Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini saya ingin berikan sebuah penjelasan singkat mengenai apa itu gereja. Apa itu gereja? Kita tahu bahwa kata gereja berasal dari kata bahasa Yunani Kyriakos, yang artinya dimiliki oleh Tuhan, dan juga bahasa Ibrani yaitu kata kahal, perkumpulan umat Tuhan. Tetapi kata yang paling terkenal, paling populer dan paling banyak digunakan adalah istilah kata eklesia, yang juga berarti dipanggil keluar. Kata eklesia yang berasal dari Yesus sendiri, dari Matius 16 ayat 18. Kata eklesia dipanggil keluar. Jadi gerejalah orang-orang percaya yang dipanggil keluar dalam iman, dalam hubungan dengan Kristus. Nah, kata eklesia ini biasanya dipakai untuk jemaat lokal, tapi juga gereja secara universal. Maka eklesia dapat dimaksudkan yaitu jemaat lokal, jemaat setempat, atau juga gereja secara universal, yaitu dunia secara keseluruhan. Kita suka memakai istilah jemaat untuk yang lokal dan juga gereja dalam pemahaman secara universal. Nah, ada banyak gambaran tentang gereja atau jemaat dalam Perjanjian Baru. Ada paling sedikit 96 lukisan atau gambaran ungkapan tentang apa itu gereja yang dilukiskan, digambarkan, dan dapat digolongkan dalam beberapa kelompok besar. Intinya berkaitan dengan umat Tuhan, ciptaan baru, persekutuan dalam iman, tubuh Kristus, atau juga banyak gambaran-gambaran lain seperti garam dan terang, mempelai Kristus, duta-duta Kristus, atau ranting Kristus, surat Kristus, imamat yang rajani, atau keluarga Allah, sahabat Allah, pejuang melawan iblis, kemudian juga hamba yang dikuduskan, keluarga Allah, juga anggota Kristus adalah suatu tubuh rohani yang baru. Ada banyak lukisan-lukisan dalam Perjanjian Baru yang menggambarkan apa itu gereja. Dan secara keseluruhan kemudian oleh para pemimpin gereja kemudian dirangkum pada saat konsili di Efesus pada tahun 431 dan juga konsili Kalsedon 451. Maka hakikat gereja adalah Esa, Kudus, Katolis, dan Apostolis. Maksudnya apa? Esa artinya satu, meskipun ada banyak sekali jemaat-jemaat lokal, tapi tetap gereja adalah satu dalam Kristus sesuai dengan Yohanes 17. Kudus artinya bahwa gereja dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, meskipun gereja, warga jemaat, orang percaya secara manusiawi tidak kudus, tetapi dikuduskan oleh Kristus, dan juga orientasinya adalah kepada kekudusan Kristus. Katolis artinya universal, artinya gereja yang bersifat menyeluruh di seluruh dunia. Berarti gereja yang meskipun dia lokal, dia tetap dipersatukan dengan gereja secara universal di dunia ini. Berarti dia adalah bagian daripada gereja sedunia. Dan apostolis artinya kerasulan, artinya bahwa gereja dibangun di atas pengajaran para rasul. Inilah pemahaman dasar daripada gereja. Nah, saya ingin memberikan sebuah definisi yang praktis untuk kehidupan sehari-hari kita dalam pemahaman kita bergereja. Saya ingin sampaikan definisi sebagai berikut, yaitu gereja adalah umat yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, berada dalam Kristus, dan hidup dalam persekutuan pelayanan yang bersifat holistis atau menyeluruh. Gereja adalah umat yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, berada dalam Kristus, dan hidup dalam persekutuan pelayanan yang bersifat holistis atau menyeluruh. Nah, pertamalah gereja adalah umat. Berarti yang merupakan fokus daripada gereja adalah warga jemaatnya. Gereja itu bukan gedungnya, bukan organisasinya yang pertama. Gereja adalah umat percaya, itu orang-orang persekutuan orang percaya, umat. Berarti segala jenis pelayanan, segala jenis konsentrasi, fokus harus pertama-tama kepada umat. Umat di atas segala organisasi, umat di atas segala bangunan fisik. Berarti orientasi harus kepada umat. Ini juga nampak bahwa gereja mula-mula sampai abad keempat tidak memiliki gedung gereja. Baru pada abad keempat ada gedung gereja yang diberikan sebagai hibah oleh Kaisar Konstantin yang menjadi percaya. Gedung gereja diberikan dalam bentuk gedung, dan gedungnya berbentuk Romawi. Oleh karena itu maka kita punya gereja-gereja saat ini kebanyakan berbentuk Romawi, model Romawi Barat. Kalau seandainya yang berikan kepala suku di Wamena,
Mungkin bentuk gereja kita sekarang berbentuk Honai. Berarti bukan gedungnya yang menentukan, bukan strukturnya yang menentukan, tapi umatnya. Maka semua fokus pelayanan harus kepada umat. Nah, kalau gereja tidak memperhatikan ini, umat sebagai yang utama, maka nanti akan memiliki dampak yang negatif dalam segala pelayanan yang lain. Maka sekali lagi, gereja adalah pertama-tama umat. Umat yang bagaimana? Umat yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Maka sangat penting adalah bukan umat sembarangan, tapi umat yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Artinya mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan berarti mempercayai Yesus sebagai Tuhan atas dunia ini, mempercayai Tuhan sebagai juru selamat dunia ini, pencipta dunia ini, hakim dunia ini, penguasa dunia ini, tapi juga mengaku Yesus sebagai Tuhan secara pribadi, bahwa Yesus adalah Tuhan saya secara pribadi, bahwa saya sekarang diatur oleh Tuhan, saya mengikuti perintah Tuhan, saya merendahkan diri dan menuruti kehendak Tuhan. Itu artinya mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kemudian juga berada dalam Kristus. Selain pengakuan, juga berada dalam Kristus. Ini berarti dalam hubungan pribadi. Berarti esensi iman Kristiani, kehidupan Kristen adalah berada dalam Kristus. Ada hubungan pribadi dengan Kristus. Kenapa ini penting? Karena hubungan pribadi dengan Yesus, inilah yang akan berlaku kekal selama-lamanya. Karena berada dalam Kristus itu berarti bahwa kita dibenarkan dalam Kristus, kita dikuduskan dalam Kristus, kita dimuliakan dalam Kristus. Jadi dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan dalam Kristus. Berarti hubungan ini, Yesus dengan saya secara pribadi, untuk orang-orang percaya yang lain, itu sangat menentukan. Maka penekanan kepada hubungan pribadi seseorang, spiritualitas, kerohanian dalam jemaat adalah sangat-sangat penting. Karena hanya dalam Kristus kita memperoleh kebenaran, kekudusan, dan kemuliaan. Kalau kita mau diadili oleh Tuhan, maka karena kita berada dalam Yesus, maka Kristus yang menghalangi kita atau membela kita. Jadi pandangan Allah tidak langsung mengena kita, tapi mengena kepada Yesus yang sempurna, yang benar, yang kudus. Maka kita dikuduskan, dibenarkan, dimuliakan dalam Yesus. Maka sangat penting adalah mengembangkan spiritualitas rohani pribadi dalam jemaat, kemandirian warga jemaat untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Sangat-sangat penting. Karena berada dalam Kristus itu akan menjadi kekuatan spiritual pribadi dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan sehari-hari, tapi sekaligus juga merupakan kekuatan untuk nanti terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat dan juga masyarakat. Yang berikutnya adalah hidup dalam persekutuan pelayanan. Hidup dalam persekutuan pelayanan. Maka umat inilah umat yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, berada dalam Kristus, dan hidup dalam persekutuan pelayanan. Maka jemaat adalah suatu komunitas persekutuan pelayanan. Artinya semua terlibat dalam pelayanan. Maka persekutuan sangat penting. Tidak ada orang Kristen yang bersifat individu, yang bersifat solo, yang bersifat pahlawan mandiri. Tidak ada. Setiap orang Kristen berada dalam satu persekutuan. Persekutuan ini penting untuk menguatkan orang lain, terus sekaligus juga untuk dikuatkan oleh orang lain. Berarti kita bisa memperhatikan kebutuhan orang lain, dan juga pada saat kita sendiri memiliki permasalahan, kita juga dapat ditolong oleh orang lain. Maka persekutuan sangat penting. Maka orang yang menjauhi persekutuan, dia sebenarnya bersifat egois karena tidak menolong orang lain, tidak memperhatikan orang lain. Sekaligus dia sadar bahwa ada waktunya dia juga membutuhkan orang lain. Dan dalam persekutuan ada kekuatan, ini sangat penting. Dalam persekutuan, pelayanan, ada kekuatan. Tuhan katakan bahwa dalam Mazmur 133 bahwa berkat Tuhan akan tercurah atas persekutuan. Nah, di mana ada persekutuan, ada kekuatan, baik kekuatan rohani maupun juga kekuatan untuk pelayanan bersama-sama, karena ada banyak karunia yang berbeda-beda, banyak kemampuan yang berbeda-beda, sehingga dengan banyak orang kita bisa menjangkau banyak orang lain dengan banyak cara, sehingga kita sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi orang lain. Maka komunitas daripada umat Kristiani adalah persekutuan pelayanan, kata kunci. Berarti semua terlibat dalam persekutuan, semua terlibat dalam pelayanan. Meskipun nanti ada perbedaan secara fungsi, tapi secara status semua orang Kristen sama. Secara status semua orang Kristen adalah hamba-hamba Tuhan sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 9. Maka status kita sama,
hanya fungsi kita yang berbeda. Ada yang mungkin memimpin, ada yang mengkoordinir, tetapi bukan berarti bahwa mereka yang memimpin, mereka yang monopoli, bukan. Tapi semua ikut dilibatkan. Dengan demikian, gereja atau jemaat adalah umat yang hidup dalam persekutuan pelayanan. Nah, pada saat krisis, ini akan nampak kalau jemaat tidak memberdayakan warga jemaat, gereja tidak mengajar warga jemaat, tidak memandirikan warga jemaat, maka gereja akan mengalami masalah pada saat-saat krisis, dan juga dampak pelayanannya juga tidak akan luas karena tidak melibatkan seluruh warga jemaat. Maka kata hidup dalam persekutuan pelayanan sangat penting, bahwa persekutuan pelayanan inilah yang menjadi ujung tombak pelayanan jemaat. Dengan demikian, rohaniawan dan warga jemaat semua bersama-sama terlibat dalam pelayanan. Meskipun ada perbedaan fungsi, tetapi secara status dan keterlibatan semua sama. Dan bagaimana bentuk pelayanannya? Berbentuk holistis, menyeluruh, berarti bersifat memperhatikan baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Rohani berarti memperhatikan semua kebutuhan yang berkaitan dengan penginjilan, pengajaran, pastoral, pendampingan, memberikan kekuatan rohani kepada orang lain, ibadah, berbagai jenis. Dalam hal semua ini kita bersifat holistis dan sekaligus juga kreatif. Melakukan pola-pola ibadah, melakukan pola-pola pelayanan, pastoral, yang juga kreatif, yang memperhatikan seluruh kebutuhan orang secara rohani. Juga pelepasan daripada kuasa kegelapan, pendampingan secara pastoral dalam segala sisi kehidupan. Nah, ini semua adalah bagian daripada pelayanan yang bersifat holistis. Nah, kalau kita hanya mengandalkan beberapa orang saja, tidak mungkin kita dapat melayani seluruh kebutuhan rohani warga jemaat. Kita membutuhkan keterlibatan keseluruhan warga jemaat dalam pelayanan bersama-sama. Nah, selain yang rohani juga bersifat jasmani, yaitu berkaitan dengan bagaimana membimbing, menolong orang dalam masalah-masalah ekonomi misalnya, untuk pembinaan usaha kecil misalnya, atau pembelaan atau pendampingan secara hukum, atau juga pertolongan secara diakonia, baik yang karitatif maupun yang transformatif, yang merubah orang. Jadi ada banyak sekali jenis pelayanan-pelayanan yang sifatnya jasmani, yang juga sangat penting bagi gereja untuk dilakukan untuk memperkuat kehidupan material daripada warga jemaat, sekaligus juga memberikan kepercayaan diri kepada warga jemaat. Maka pelayanan gereja harus bersifat holistis, memperhatikan baik hal rohani maupun jasmani. Dua-duanya harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Dan ini hanya mungkin kalau tadi, saya katakan tadi, ada persekutuan pelayanan. Kalau sekarang kita baca terbalik, pelayanan yang sifatnya holistis hanya mungkin kalau ada persekutuan pelayanan. Kalau ada banyak orang terlibat, berarti banyak orang dipersiapkan, banyak orang diberdayakan, banyak orang diberikan kepercayaan, dan mereka ada dalam satu persekutuan pelayanan di mana saling menghargai, juga saling menguatkan, dan juga kemudian saling menolong. Kemudian juga mereka bisa bersekutu dalam pelayanan. Kenapa? Karena mereka berada dalam Kristus. Berarti ada hubungan pribadi dengan Kristus, sehingga kerohanian spiritual pribadi dapat sungguh-sungguh diperbaharui terus-menerus. Motivasi, semangat, kesukaan, dan juga kekuatan dalam pelayanan dapat diperoleh karena berada dalam Kristus. Dan kalau kita baca kembali lagi, mengapa mereka berada dalam Kristus? Karena mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan. Karena mereka tahu Yesuslah Tuhan atas dunia ini, pencipta, juru selamat, penguasa, hakim dunia ini. Sekaligus bahwa Yesuslah Tuhan secara pribadi bagi kehidupan saya. Dan sekaligus menyadari bahwa gereja adalah umat, bahwa saya tidak sendiri, saya ada dalam satu persekutuan bersama-sama dengan yang lain. Maka pemahaman bergereja akan sangat menentukan terhadap hasil pelayanan. Dan hasil pelayanan akan ternyata jelas kalau banyak orang terlibat dalam pelayanan. Semakin banyak yang terlibat, maka semakin banyak diberdayakan, semakin banyak dimampukan, berarti juga beban semakin ringan, kemudian juga jangkauan akan semakin luas, dan kemudian berkat dan dampak kepada orang lain juga akan semakin besar. Dan dengan demikian tidak ada monopoli, tetapi ada suatu hubungan persekutuan pelayanan. Dengan demikian ada suasana kerohanian, suasana kepedulian, suasana untuk memperhatikan kebutuhan baik rohani maupun jasmani yang ada dalam lingkungan jemaat kita atau masyarakat
sekitar kita. Oleh karena itu, pemberdayaan warga jemaat adalah sangat-sangat penting. Kita lihat dalam sejarah gereja bahwa jemaat mula-mula mereka sungguh-sungguh mandiri dan mampu menghadapi situasi penganiayaan dan kesulitan yang luar biasa, penindasan dan juga penderitaan, karena mereka mandiri secara pribadi dalam hubungan dengan Tuhan. Dan juga ada persekutuan, tapi mereka ada kemandirian sehingga mereka juga mampu menjadi saksi dimanapun mereka berada, sehingga iman Kristen semakin berkembang, meluas, dengan pelayanan kasih yang nyata, pemberitaan Injil yang sungguh-sungguh otentik, yang asli, sehingga semakin banyak orang menjadi percaya. Di sini kita lihat bahwa pertumbuhan jemaat terjadi kalau kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang primer. Sejarah gereja membuktikan juga di saat-saat gereja mengalami krisis, penindasan di mana-mana, gereja pasti bertumbuh dan ternyata bertumbuh pada saat menekankan hal-hal yang primer. Misalnya apa? Menekankan pentingnya pelayanan pastoral, pentingnya pelayanan pengajaran, persekutuan, penginjilan, dan juga diakonia. Nah, ini hal-hal yang bersifat primer. Kalau ini dilakukan, maka gereja pasti akan bertumbuh. Terlepas daripada organisasinya, terlepas daripada bentuk gedungnya, 5 hal ini, yaitu penginjilan, persekutuan, pastoral, pengajaran, diakonia, itu begitu sentral dan harus diterjemahkan dalam situasi lingkungan masing-masing dan sungguh-sungguh diperhatikan agar dapat menyentuh kebutuhan warga jemaat. Dan ini hanya mungkin sekali lagi kalau kita melibatkan seluruh warga jemaat. Sekali lagi, revolusi perjanjian baru adalah bahwa Roh Kudus diberikan kepada seluruh umat percaya. 1 Petrus 2 ayat 9 bahwa itulah revolusi yang baru, bahwa sekarang seluruh umat percaya, kita semua bersama-sama dalam persekutuan pelayanan dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan yang dapat menyentuh dan menjangkau semakin banyak orang dalam lingkungan jemaat kita dan juga dalam masyarakat sekitar kita. Dalam saat-saat krisis akan nampak sejauh mana mutu jemaat kita dalam hal pengajaran, penginjilan, pastoral, diakonia, persekutuan. Nah, oleh karena itu maka sangat-sangat penting bahwa kita harus memberikan fokus kepada hal-hal yang primer. Yang sekunder juga silakan, tapi yang paling utama yang primer. Karena hanya dengan hal yang primer maka gereja jemaat akan mengalami pertumbuhan. Mari sama-sama kita menjadi gereja yang menjadi berkat, jemaat yang menjadi berkat. Sekali lagi, gereja adalah umat yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, berada dalam Kristus dan hidup dalam persekutuan pelayanan yang bersifat holistis menyeluruh. Kiranya Tuhan memberkati tiap-tiap kita, memberkati tiap-tiap jemaat kita, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.